saya appreciate gitu ya, luar biasa nih ibu-ibu, bapak-bapak lari pagi, ini luar biasa kesadaran sehatnya. Yang jadi masalah kadang-kadang adalah ketika balik dari lari, saya lihat, pada nenteng makanan dan makanannya banyak gitu. Dan itu manis-manis. Nah ini menjadi sebuah hal yang dalam tanda kutip sangat sia-sia. Bahkan halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Saya sekali lagi ingin membacakan komentar dan kita akan bahas komentar itu ya. Nah teman-teman, komentarnya ada di layar ya, katanya begini: apakah olahraga 30 menit bisa mengurangi kadar gula? Karena habis makan sekitar 4-5 jam sudah merasa lelah. Baik. Yang pertama yang ingin saya bilang adalah kalau habis makan lalu kemudian 4-5 jam sudah merasa lelah ya, ini berarti bisa dicek apakah diabetes atau tidak. Karena ciri-ciri diabetes itu adalah mudah lelah, kemudian mudah merasa lapar. Nah, ini adalah ciri-ciri diabetes. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah olahraga 30 menit bisa mengurangi kadar gula? Baik, gini teman-teman, gula darah ya. Kita logika dasarnya sajalah ya. Karena saya bukan dokter ya, disclaimer saya bukan dokter. Jadi teman-teman sekali lagi kalau nonton video saya itu bijak menonton video saya bahwa saya bukan dokter. Jadi kalau nonton video saya nggak percaya nggak masalah. Mau percaya ya silakan, mau dicoba ya silakan. Tapi bertahap mencobanya. Apakah gula darah bisa turun dengan olahraga? Ya, kita bahas gini, gula darah. Gula darah itu ada di dalam tubuh kita ya teman-teman. Gula darah itu ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini, sekujur tubuh kita itu dialiri oleh darah. Darah itu fungsinya apa? Darah itu fungsinya adalah sebagai alat transportasi untuk mengangkat nutrisi ya dari satu sel ke sel yang lain lah, intinya gitu. Lalu macam-macam lah ya. Di darah itu ada sel darah merah, sel darah putih ya kan. Nah, sel darah merah, sel darah putih ini untuk pertahanan. Makanya kalau sel darah putih kita sedikit, maka berarti daya tahan tubuh kita akan menjadi lemah. Nah, ini darah. Lalu kemudian darah ini ya suatu ketika bisa menjadi atau mempunyai kadar gula yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat maka kenapa di dalam tubuh kita yang awalnya darah itu biasa-biasa saja, lalu kemudian bisa tinggi gulanya, secara logika berarti ada yang masuk, kan gitu ya. Kalau nggak ada yang masuk, gula darahnya nggak mungkin tinggi gitu loh. Berarti kenapa darah tiba-tiba bisa gulanya tinggi? Karena secara logika berarti ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang masuk ke dalam tubuh kita ya itu bisa melalui mulut, bisa melalui hidung. Kalau hidung apa? Kalau hidung kita bernapas, oksigen dan seterusnya. Nah, apakah oksigen ini ada gulanya? Tidak. Oh, tidak. Berarti bukan masalah yang masuk dari hidung, bukan. Lalu yang masuk berikutnya dari mana? Dari mulut. Yang masuk dari mulut ini apa? Yang masuk dari mulut ini adalah makanan, minuman gitu loh. Makanan dan minuman. Nah, apakah makanan dan minuman ini bisa menyebabkan gula darah naik? Setelah kita teliti ternyata dari sini masalahnya kan gitu ya. Kita sering makan makanan yang manis-manis ya kan. Beli martabak kadang-kadang toppingnya luar biasa tuh ya. Ada krim kental manisnya, ada seresnya. Kemudian adonannya juga sudah manis pakai gula, ditaburi lagi gula pasir. Jadi yang masuk inilah yang menyebabkan gula darah naik. Makanya kemudian kalau secara logika sederhana saja, bagaimana agar gula darah kita bisa terjaga? Ya kita kontrol nih mulutnya gitu loh. Jangan sebentar-sebentar makan, sebentar-sebentar minum. Baru makan yang manis-manis, minumnya juga yang manis-manis. Bayangin, kita makan nasi banyak, minumnya di samping apa? Es teh manis gitu kan. Nah kemudian nanti selang berapa jam ngemil lagi. Ngemilnya apa? Brownies, cake dan seterusnya. Nah ini menjadi hal yang kemudian membuat gula darah kita naik. Maka jawabannya adalah kalau menurut saya bukan olahraga 30 menit yang mengurangi kadar gula. Yang mengurangi kadar gula kita harusnya adalah kita strict menjaga makanan dan minuman kita. Tapi olahraga bisa mengurangi gula darah? Tidak. Nah gini teman-teman ya. Kalau kita olahraga, kita kan entah berlari, entah nge-gym, ngangkat beban, itu kan kita menggunakan otot ya. Otot ini ketika kita pakai, otot ini kemudian membutuhkan energi. Sehingga otot ini harusnya bisa menyerap gula yang ada di darah lalu dijadikan energi untuk kebutuhan otot kita. Untuk otot kita itu ngangkat beban dan seterusnya. Nah kalau dibilang-bilang secara tidak langsung memang benar olahraga itu bisa sedikit mengurangi gula darah. Ingat
ingat ya sedikit. Tapi itu menjadi tidak akan bermanfaat sama sekali kalau misalkan kita makannya masih asal-asalan. Apalagi kalau misalkan teman-teman olahraga cuma jalan ya kan. Kemudian lalu habis jalan pagi balik-baliknya apa? Nenteng lontong sayur, nenteng gorengan, nenteng es teh manis gitu kan. Sering gitu ya. Sering gitu, pagi-pagi gitu. Kalau habis sholat subuh saya lagi duduk santai di depan rumah, ada yang lari ya kan. Saya appreciate gitu ya, oh, luar biasa nih ibu-ibu, bapak-bapak lari pagi. Ini luar biasa kesadaran sehatnya. Yang jadi masalah kadang-kadang adalah ketika balik dari lari, saya lihat pada nenteng makanan dan makanannya banyak gitu. Dan itu manis-manis. Nah ini menjadi sebuah hal yang dalam tanda kutip sangat sia-sia. Bahkan jadi surplus juga gitu loh. Makanya kemudian saya bilang olahraga 30 menit itu bisa menurunkan gula darah tidak? Ya kalau saya mikirnya sih udahlah jangan ke arah sana mikirnya. Kalau mau nurunin gula darah yang dijaga itu makanan dan minumannya. Bahkan ketika kita tidak olahraga sekalipun, tapi kita bisa menjaga makanan dan minuman kita tidak begadang dan tidak stres, maka gula darah juga pasti turun tanpa harus olahraga gitu loh ya. Karena olahraga ini bahkan kalau misalkan kayak saya nih ya. Ini contoh nih, saya kan tidak makan nasi, tidak makan gula, tidak makan tepung misalkan. Saya terakhir makan tadi malam sekitar jam 7 gitu ya. Jam 7 saya makan dan sampai hari ini saya belum makan lagi. Lalu kemudian ketika saya fitness, itu yang terjadi apa? Yang terjadi bahkan tubuh kita bisa memproduksi gula sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan tubuh kita nggak ada gulanya, olahraga itu malah bisa naikin gula darah kita gitu. Karena mau nggak mau ada namanya gluconeogenesis. Jadi itu adalah proses di dalam tubuh ya. Ketika kita olahraga dan tidak ada gula di dalam darah, maka tubuh kita akan memproduksi gula secukupnya saja ya untuk kebutuhan tubuh kita ketika olahraga dalam perut kosong itu. Jadi kalau dibilang gula bisa nurunin olahraga bisa nurunin gula darah, jangan kesana lah mikirnya ya. Mendingan jaga makanannya aja. Kalau makanan dijaga, minuman dijaga, nggak perlu olahraga, gula juga akan stabil ya. Terima kasih, bye bye.